Maka itu semua alamat surat dari Allah kepada kita sekalian. Lihat giginya, buka mulutnya, masih lengkap giginya atau tidak? Alhamdulillah kalau masih ada yang lengkap. Tapi kalau sudah tidak lengkap, sudah banyak giginya habis, mudah-mudahan itu sebagai introspeksi kita. Ternyata gigi juga hilang. Bagaimana? Nyawa pasti juga akan hilang. Semua akan berubah, saudaraku yang berbahagia. Maka bagaimana kematian yang kita inginkan, itu yang paling utama. Seandainya bisa dipilih ini kematian husnul khatimah, pasti kita pilih. Seandainya bisa dipilih. Kalau bisa dipilih, pasti apa yang kita pilih? Mati sementara sujud. Kemudian bertepatan malam Jumat. Bertepatan bulan Ramadan. Bertepatan Lailatul Qadar. Tempat sujudnya di Masjidil Haram atau Nabawi. Kalau mau diminta, itu yang paling mulia. Seandainya bisa kita minta, kita meninggal, bagaimana caranya? Bebas kita memilih. Maka itu cara yang paling bagus. Sementara kita sujud malam Jumat Lailatul Qadar di Masjidil Haram, tetapi ternyata malaikat ini yang selalu mengikuti kita, Israel malakatul maut, semua catatannya ada, dan dia tidak beritahukan sama kita. Ini susahnya. Jadi bagaimana kalau kita duduk meninggal, sementara skap dicabut, sementara pegang biliar dicabut, sementara cekek botol, narkoba, narkotika dicabut. Maaf, kalau begini model meninggal kita, na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Kemudian yang terakhir, hampir 10 menit. Ini Rajab, sudah 20 lebih kalau tidak salah. Artinya angin-anginnya Ramadan sudah mulai tercium. Maka saya mengajak diri saya dan kita semua, mulailah mempersiapkan diri, mulailah kembali kepada Allah. Kita yang biasa begadang-gadang malam, kasihan, apalagi pegang kartu yoker, maaf, pegang kartu macam-macam, tidak ada manfaatnya. Coba mulai dihentikan sedikit demi sedikit. Jangan sementara tengah malam pegang kartu, datang malaikat maut cabut kita punya nyawa. Kita yang sudah malas-malas, kasihan datang ke masjid. Ini sudah mau Ramadan. Coba biasakan langkah kaki kita datang-datang ke masjid. Kalau belum mampu masuk, di luar saja lihat masjid baru pulang. Kalau 1 bulan begitu, saya yakin pasti nanti masuk masjid juga. Mau kemana kita? Mau kemana kalau tidak dibawa di masjid untuk disalatkan? Mau kemana kita? Pasti akan masuk masjid juga. Maka sebelum kita dimasukkan di dalam masjid, masuk memang di masjid, biasakan diri. Kasihan. Begitu juga yang kita malas-malas pegang Quran, sudah mulailah pegang Quran. Jangan nanti ada yang melahirkan, nanti ada yang mau meninggal, nanti ada yang kemasukan, baru Al-Quran dibuka. Tolong, kasihan. Allah berikan kita waktu. Bagaimana sekarang ini dunia modern luar biasa. Tidur pegang HP, bangun tidur bawa HP, buka Androidnya, masuk WC bawa HP-nya, sikat gigi pegang HP, pakai baju pegang HP. Lihat, coba kita lihat. Live terus. Mau Instagram, mau Facebook, mau TikTok, macam-macam hari ini, kasihan. Bahkan sudah suami istri dengan anaknya makan di meja, masih main HP, padahal itu tempat kita komunikasi dengan keluarga. Seolah-olah bersama, tapi dunianya sendiri-sendiri. Satu Amerika, satu Australia, satu Jepang. Bayangkan keadaan dunia sekarang ini. Ini HP hampir kita pegang terus. Pertanyaannya, Al-Quran ada kita siapkan waktu. Al-Quran ini senantiasa kita baca. Jangan bilang 1 juz 1 hari, 10 ayat saja kata Rasul, man qara'a ayatan fi kulli laila lam yaktub minal ghafilin. 10 ayat kita baca, Allah tidak catat kita termasuk orang lalai. Tapi kalau Allah kasih kita 24 jam, tidak pernah baca Quran dalam 24 jam, nanti akan dipertanyakan kita di kubur di akhirat. Al-Quran akan bersaksi, akan menghujah bagi kita sekalian. Jadi jangan. Kemudian yang terakhir sekali, keluarga yang ditinggalkan.
Masih ada malam kedua, malam ketiga ceramah. Nah, jadi kepada keluarga, menangis silahkan menangis. Nabi katakan air mata itu sebagai rahmat, kasih sayang yang Allah berikan kepada hambanya. Nabi meninggal Ibrahim putranya, Nabi menangis meneteskan air mata. Silahkan. Orang yang tidak menangis hatinya keras. Yang penting menangisnya spiritual, bukan emosional. Nonton sinetron Korea, nonton ini menangis, bukan menangis yang begitu. Menangis yang takwah kepada Allah. Nah, kita sedih ditinggalkan keluarga, silahkan. Tetapi kata Nabi, jangan wasyakkal juyubah, merobek-robek pakaian, stres yang berlebihan, kan? Wadarabal hududah, menampar-nampar pipi, meronta-ronta, wada'ad-da'ad jahiliyah, berteriak-teriak. Kalau orang Bugis bilang gora-gora. Puang, bapak, mate ki, niga pandreka. Mate kita, siapa yang kasih makan saya? Ini tidak boleh. Syirik kecil. Allah yang jaga, Allah yang memberikan makan. Silahkan menangis. Dan almarhum amal solehnya luar biasa. Dan malam ini kita sudah kirimkan doa dengan tahlil. Sampai atau tidak? Sampai 100% kepada almarhum. Sampai 100%. Kenapa? Hubungan orang hidup dengan orang mati tidak akan pernah terputus sampai kapanpun. Apalagi anak-anak salehnya. Yang terputus yang mana? Hubungan orang mati dengan orang hidup, yang tidak ada lagi hubungannya. Kalau orang hidup dengan orang mati, masih bisa kita kirim doa, kirim sedekah, kirim pahala. Tetapi orang mati dengan orang hidup tidak bisa. Jangan datang di kubur minta naik pangkat. Datang di kubur minta nomor. Nah, ini lebih besar dosanya. Sudah minta nomor satu dosa, pergi lagi di kubur syirik, lebih double-double lagi. Nah, jadi kepada keluarganya, anak-anaknya doakan. Karena kita jemaah masjid, keluarga, tetangga paling selama 3 hari. Lebih daripada itu kewajiban kita, anak dan istrinya yang senantiasa mendoakan. Sehabis salat Al-Fatihah 1 kali sudah luar biasa. Karena itu juga makanannya. Makanannya orang yang sudah meninggal itu. Jadi jangan kita anggap orang di kubur tidak butuh makanan seperti kita di dunia butuh. Hanya makanannya beda. Kalau kita pisang songkolok, kalau di sana bukan. Doa dari kita utamanya Al-Fatihah sampai itu. Itulah fungsinya imam setiap habis salat kirim Al-Fatihah. Tetapi Al-Fatihah di masjid tidak terlalu banyak, kesian. Yang datang di masjid tidak banyak. Yang mau dikirimkan satu kompleks perkuburan. Jadi rebutan. Jadi orang-orang saleh yang anaknya itu saleh, alhamdulillah. Kalau 5 anaknya setiap waktu salat berarti 5 piring Al-Fatihah. Bisa dia habis, bisa jelas tidak habis, kekenyangan. Maka orang tua bisa nanti berpahala lagi di sana bagi-bagi Al-Fatihahnya sama yang lain. Karena yang lain itu rebutan. Al-Fatihah itu kata ulama seperti jagung dibuang, ayam rebut. Karena apa? Yang di masjid bacakan Al-Fatihah sedikit sekali. Tapi satu talisa itu tidak dihitung jumlahnya berapa. Rebutan orang cari Al-Fatihah. Inilah kerjanya anak-anak yang saleh. Mudah-mudahan senantiasa setiap saat dikirimkan doa. Dan yang utama, kalau mau baca Al-Fatihah pasti keluarganya, anaknya harus sembahyang. Yang persoalannya kalau keluarga tidak sembahyang, ini jadi masalah. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan Allah berikan ganti yang lebih baik berupa kesabaran dan pengampunan dosa bagi ahli keluarga. Dan bagi kita semua bapak dan ibu, jangan khawatir. Yang sudah datang di tempat takziah kata Rasul, sebelum dia tinggalkan rumah takziah ini, dosa-dosa kecilnya semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Belum lagi pahala kita bertahlil, bertahmid, bertasbih, bertakbir, bersalawat. Luar biasa pahala yang kita dapatkan. Allah musta'an.